Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, saya akan meneruskan tentang tutorial ini ya, tentang pengelolaan kinerja di PMM untuk guru dan kepala sekolah gitu. Nah, jadi mulai 2024 Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk SKPE kinerja BKN ini pindah ke PMM ya pengisiannya. Jadi izinkan kami memberikan contoh atau simulasi untuk cara mengisi pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah di PMM. Jadi ini berlakunya itu mulai Januari gitu, tanggal 2 Januari sampai 31 Januari itu untuk tahap perencanaan. Karena di SKP di PMM ini kan tahapannya ada tiga, ada perencanaan, ada pelaksanaan dan juga ada penilaian gitu. Nah, sebelum ke pelaksanaan tentunya kita membuat yang namanya perencanaan dulu gitu. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti ya tutorialnya. Mohon maaf mungkin nanti durasinya agak panjang ini karena secara detail gitu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk dulu ke PMM ya, atau platform Merdeka Mengajar gitu. Nah, yang ini ya seperti biasa kita masuk aja di Merdeka Mengajar. Nah, ini saya sudah langsung login Bapak Ibu. Yang belum login silakan bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan akun gurunya masing-masing ya, yang belajar ID gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ke beranda ya, ke bagian beranda. Di sini ada yang namanya ini ya, pengelolaan kinerja di sini. Klik aja di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini bagusnya itu bukanya itu menggunakan laptop atau komputer ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini mulainya itu untuk SKP guru dan kepala sekolah yang ASN ini mulai Januari 2024. 1 bulan itu membuat perencanaan ya. Jadi mulainya 2 Januari 2024 nih ya. Nah, sekarang kita langsung aja nih Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke draft. Ini hanya simulasi dulu aja ya, hanya contoh aja. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu untuk eh, apa namanya? pengelolaan kinerja di PMM ini per semester. Semester 1 itu Januari sampai Juni ya. Nah, kita buat nih yang semester 1 dulu perencanaannya. Tentunya itu 1 bulan ya, bulan Januari nanti. Nah, untuk perencanaan kinerja ini ada 5 tahapan ya. Ada praktik pembelajaran, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, ada perilaku kerja, ada rangkuman. Nah, ini kita tidak bisa mengerjakan ke sini jika nomor 1 itu belum dikerjakan. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara mengisinya. Sekarang yang praktik pembelajaran dulu Bapak Ibu ya. Nah, di praktik pembelajaran ini kita harus memilih satu indikator ya, hanya satu indikator, tidak boleh lebih. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tentunya. Dan ini indikator yang di sini ini sudah disediakan oleh sistem berdasarkan dari rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Di saya kebetulan ini kuning ya, nggak ada yang hijau nih. Nah, ini tinggal dipilih nih Bapak Ibu yang akan dijadikan prioritas selama 1 semester dulu. Di sini kan ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, dan lain sebagainya. Silahkan pilih salah satu indikator yang akan dikembangkan selama 1 semester gitu ya. Nah, ambil contoh nih, kita langsung aja Bapak Ibu ya. Ambil contoh saya selaku guru gitu. Ini akan menerapkan disiplin positif. Kita klik yang ini ya. Kita klik yang ini. Kemudian kita ke pengembangan kompetensi di sini kita klik. Maka akan dibawa ke sini ke pengembangan kompetensi.
Nah, ini kan yang dibuka ini akun guru saya karena memang selaku guru gitu. Tentunya mungkin ini akan berbeda dengan kepala sekolah untuk perencanaan kinerjanya. Nah, di pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu, ini pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Nah, di sini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 dan seterusnya, ini diharapkan kita itu memiliki minimal 32 poin per semester ya. 32 poin per semester, tidak boleh kurang. Kalau lebih itu lebih bagus gitu ya. Nah, di sini ini ada keterangannya. Nah, ini kan totalnya 32 nih di sini ada. Nah, di sini ini ada RHK-nya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya sudah uji coba tadi gitu ya, sudah uji coba. Nah, sekarang nomor satu nih, nomor satu ya, rencana hasil kerja. Nah, di sini kan banyak nih pilihannya. Silakan disesuaikan Bapak Ibu. Semakin ke bawah itu poinnya semakin besar. Intinya di pengembangan kompetensi ini kita harus memenuhi total 32 ya minimalnya. Kita ambil contoh lah yang ini, meningkatkan kompetensi partisipan seminar, lokakarya dan seterusnya. Intinya ini Bapak Ibu mengikuti lokakarya selama 1 semester itu nanti berapa kali ya. Coba kita pilih yang ini. Nah, ini kegiatannya nih, target kuantitas. Ini yang akan kita ikuti nanti berapa kegiatan untuk seminar ini. Gitu. Contoh kita ambil 2 ya. Kalau 2 kali 4 poin kan ini 8 ya. Ini kan 4 poin nih. Kan 8 nih. Gitu. Nah, contoh ini hanya contoh. Kemudian RHK yang kedua. Nah, jika yang RHK yang poin 1 itu sudah kita pilih, di bagian kedua dan ketiga dan seterusnya ini tidak akan muncul lagi. Gitu. Nah, silakan ini dipilih sesuai dengan yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu, disesuaikan dengan Bapak Ibu sendiri. Karena setiap guru kan tentunya berbeda-beda gitu. Kalau yang guru penggerak ini poinnya langsung ya, langsung banyak nih. Disesuaikan aja gitu ya. Disesuaikan aja dengan Bapak Ibu di sini. Nah, contoh ini kita pilih yang ini ya. Nah, di sini mau 1 kegiatan apa 2 kegiatan dalam 1 semester ini untuk meningkatkan peran sebagai peserta berbagi praktik baik ya yang diselenggarakan oleh komunitas belajarnya. Jika 1 maka akan 4 poin. Jika pilih 2 maka 8 poin. Ya, coba kita 1 aja dulu disesuaikan. Ini bebas Bapak Ibu ya. RHK-nya itu mau berapa? Ini contoh saya ada 5 nih ya. Yang nomor 3 contoh ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coaching ya, mentoring pengembangan kompetensi guru umpamanya. Ini hanya contoh aja per semester 1. Kemudian nomor 4-nya ini meningkatkan kompetensi peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat gitu ya. Nah, ini 1 kegiatan nih cukup. Karena ini 6 poin kan 1 kali 6 gitu ya. Kemudian yang kelima ini meningkatkan kompetensi melalui peran penyusun kumpulan konten unggulan. Saya kan YouTuber juga ya. Jadi biasanya konten-konten ini saya share ke guru-guru gitu. Nah, ini saya ada 5. Pokoknya intinya, wah ini kurang nih, kurang 4 ya. Tadi saya rubah ya. Coba yang tadi mana? Yang ini. Coba saya rubah yang ini ya. Kurang berapa ini tadi? Kurang 4 ya. Coba yang ini saya buat 2. Nah, sudah terpenuhi. Ini minimalnya 32.
Boleh lebih ya, boleh lebih gitu. Minimalnya 32 ini Bapak Ibu ya. Kalau kurang nggak boleh, harus pas atau lebih. Namanya juga kan RHK, rencana hasil kerja kedepannya itu selama 1 semester. Nah, jika ini sudah Bapak Ibu, pokoknya intinya disesuaikan dengan yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih-pilih aja nih, ke bawah banyak nih ya. Tuh ya, banyak. Nah, kalau sudah, kita ke tugas tambahan. Klik aja di sini. Nah, kita ke tugas tambahan nih. Tugas tambahan ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Opsional ini boleh diisi, boleh tidak gitu ya. Sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan atau jenjang satuan pendidikan Anda. Jika diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolahnya, maka masukkan. Jika tidak, ya tidak usah gitu ya. Nah, contoh nih, contoh nomor 1, rencana hasil kerja. Nah, ini dipilih Bapak Ibu. Ke bawah itu banyak ya. Di sini ada yang hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Contoh sebagai wakil kepala sekolah, silahkan. Hanya untuk SMK sebagai kepala program keahlian, silahkan. Untuk semua jenjang, kepala perpustakaan, silahkan. Pokoknya dipilih-pilih. Nah, kebetulan saya itu tugas tambahannya contoh membina ekstra kurikuler ya. Contohnya pramuka, kita pilih ini. Ini satu kegiatan per semesternya. Ya, di sini. Nah, kemudian yang kedua itu bisa klik tambah lagi ya. Klik tambah lagi. Kebetulan ini saya sudah menambahkan nih. Pokoknya klik tambah ya. Kalau ingin menambah ya klik tambah aja. Yang ini juga sama ya, yang pengembangan kompetensi tadi tertinggal ya. Pokoknya kalau ingin ditambah itu klik tambah, klik tambah. Karena saya sudah diisi, ini akhirnya ada ya. Kemudian yang nomor 2 nih, kita pilih lagi nih sesuai dengan tugas tambahan Bapak Ibu di sekolahnya. Kebetulan kan saya ikut tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK ya di Dapodik ini. Karena saya juga selain guru operator juga. Nah, saya pilih ini. Kemudian RHK yang ketiga. Kebetulan kan saya juga operator Dapodik. Ya, saya pilih ya sebagai operator data pokok pendidikan. Kalau Bapak Ibu silahkan bisa memilih intinya yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolahnya. Di sini banyak nih. Saya tidak bisa membacakan satu persatu. Intinya dipilih aja ya. Karena saya operator Dapodik, saya pilih operator Dapodik. Jadi di sini tugas tambahan saya ada 3 nih. Sebagai pembina ekstrakurikuler, saya itu kan membina pramuka juga ya, membina olahraga juga gitu ya, membantu guru olahraganya. Nah, kemudian tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini sesuai dengan yang tertera di Dapodik. Kemudian saya juga operator Dapodik. Nah, cukup 3 ya. 1 ya boleh gitu, 2 ya boleh, tergantung kepala sekolah memberikan tugas tambahannya itu apa. Kalau sudah, kita ke perilaku kerja di sini. Nah, di perilaku kerja ini Bapak Ibu, indikator dan perwujudan perilaku ini kita diperbolehkan hanya memilih satu ya. Pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini ya. Pilih satu di bagian perilaku kerja. Contoh nih di bagian berorientasi dan pelayanan. Kita pilih satu. Contoh nih ya, banyak nih. Saya pilih yang memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Dibaca-baca sendiri Bapak Ibu. Yang paling sesuai dengan Bapak Ibu yang akan dikembangkan ya. Contoh saya nomor ini ya, opsi ini. Nah, kemudian dipilih nih. Ini di sini ingin yang mana? Gitu ya. Nah, contoh yang paling atas mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Nah, ini aspek berorientasi pelayanan. Sudah kita pilih. Kemudian akuntabel nih. Kita pilih lagi nih dari yang 3 ini. Contoh yang paling atas ya. Melaksanakan tugas dengan jujur. Ini kita pilih. Ini silakan dibaca. Saya pilih yang ini ya. Nah, pokoknya untuk yang lain juga sama, kompeten.
Ini kita pilih yang mana ya. Disesuaikan dengan yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu. Saya pilih ini umpamanya. Terus saya juga ini umpamanya ya. Harmonis juga sama pengisiannya, loyal juga sama, adaptif juga sama, kolaboratif juga sama. Cara pengisiannya memilih ya. Lalu di sininya dipilih juga. Ini satu ya untuk apa? eh, untuk perilaku kerja ini pilih satu yang akan diprioritaskan di semester ini. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jika sudah semua di 5 aspek ini, di 6 ya, di 6, oh 7 malah ya. Di 7 aspek ini kita kerangkuman. Nah, ya kita kerangkuman. Nah, ini rangkuman perencanaan kinerja Anda ya. Nah, ini hasil kerja utama yang telah kita buat tadi Bapak Ibu ya. Semuanya ke bawah. Nah, ini. Nah, sudah semua ya yang tadi. Nah, kalau sudah bisa klik simpan draft. Maka berhasil disimpan seperti itu ya. Berhasil. Ini hanya contoh simulasi aja ya. Untuk actionnya nanti itu di bulan Januari 2024. Ini hanya contoh cara mengisi pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah gitu. Intinya silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar ID-nya masing-masing gitu. Nanti silahkan rencana hasil kerja atau RHK yang akan dikembangkan selama 1 semester itu apa ya. Karena untuk SKPE kinerja di PMM ini nanti terintegrasi dengan kinerja SKP BKN yang sering Bapak Ibu kerjakan tuh ya, yang sering dikerjakan. Ini per semester ya. Semester 1 Januari sampai Juni. Semester 2 Juli sampai Desember. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian. Tadi ini kita perencanaan ya, belum ke pelaksanaannya dan juga ke penilaiannya gitu. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan tentang ini ya, tentang cara mengisi pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah di PMM. Ini informasi terkini ya, karena mulai 2024 ini SKPE kinerja ini pindah ke ke PMM, bukan lagi di kinerja BKN gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentunya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.